Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Jadi pada video kali ini gue bakal membahas sebuah film yang menceritakan tentang sebuah sekumpulan bocil yang telah dipengaruhi oleh sesosok aneh yang ada di ladang jagung, di mana para bocil ini dipengaruhi untuk mencari tumbal di kota agar sesosok ini bisa tetap hidup. Apakah sesosok ini adalah penjual Jasuke? Bisa jadi saja Jasuke yang kalian makan berasal dari sini. Wow. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali dengan memperlihatkan pemandangan ladang jagung yang berada di kota Ralston. Dan tidak jauh dari situ terlihat seorang bocil yang bernama Aiden sedang bermain kuda-kudaan. Tapi ini mainan ya guys ya. Lalu tiba-tiba, How long were you out in the corn? ya, datang seorang pemuda yang keluar dari kebun, entah habis ngapain, tetapi dia langsung mengeluarkan pisau dan ia pun menyuruh Eden untuk bersembunyi di kebun jagung. Di saat Eden terheran-heran, tiba-tiba pemuda itu pergi ke arah panti dan menusuk bapak-bapak yang tidak bersalah itu, sekaligus menyandra semua orang yang ada di panti asuhan itu. Aduh, ada apa sih Mamang Teh? Selang beberapa saat, polisi setempat yang menerima laporan adanya kejadian penyanderaan kepada anak-anak panti langsung OTW ke panti asuhan itu. Lalu polisi-polisi ini menggunakan gas penidur hewan untuk melumpuhkan si Mamang pelaku. Namun bukannya melumpuhkan si Mamang, anak-anak yang disandra di dalam malah tewas keracunan akibat gas penidur hewan itu. Aduh, gimana sih Pak? Itu kan gas buat hewan, kok dipakai ke manusia? Ya mati lah ya. Singkat cerita, seminggu kemudian, si sheriff yang reputasinya ada di Jongkok akibat kasus tersebut langsung menyuruh bawahannya untuk menginterogasi Aiden. Di mana si sheriff ini menemukan Aiden di ladang jagung itu 4 hari setelah peristiwa itu. Namun, menurut si sheriff, Aiden ini bisa dijadikan saksi kunci atas kelakuan aneh dari si Mamang pelaku. All those people. So, Dang it! Melihat sikap Eden yang emosian, si pastor pun mencoba menanyakan apakah dia mengetahui kenapa si Mamang teh menyerang pengurus panti. Namun bukannya menjawab, Eden malah bilang si Mamang pasti nyesel karena belum menghabisi semua orang dewasa yang ada di kota ini. Mendengar hal itu, sontak si pastor sangat keheranan. Bisa kita lihat suasana di kota Ralston ini sangat memprihatinkan, sangat kacau dan berantakan. Sementara di kebun jagung, terlihat seorang cewek yang berambut jagung bernama Lain yang sedang menelusuri kebun jagung dengan adiknya yang bernama Cecil. Di mana Lain yang seorang anak IPA banget sedang melakukan penelitian kualitas tanaman jagung setelah para petani menerima pupuk sintetis dari pemerintah. Karena dia merasa kalau pupuk itu malah membuat kualitas jagung memburuk dari sebelumnya. Lalu tiba-tiba, melihat tindakan adiknya yang tolil, sontak Lain pun kesal karena bisa saja pupuk sintetis itu bisa saja memiliki efek buruk pada pernapasan manusia. Melihat hal aneh itu, Lain pun merasa dirinya hanya halusinasi. Beberapa saat kemudian, Lain yang ternyata mendapat beasiswa mengatakan kepada adiknya bahwa dia akan kuliah dan merantau ke luar kota. Dan rencananya, Lain akan pergi minggu depan. Mendengar hal itu, Cecil hanya menyangka bahwa Lain hanya ingin keluar dari permasalahan yang dihadapi keluarganya saat ini. Apalagi harus hidup di kota yang berantakan seperti ini. Namun Lain mengatakan bahwa semua yang ia lakukan ini demi kebaikan keluarga dan kota ini. Bagaikan Koba Junior, Aiden pun datang dari sisi lain kebun jagung dengan menaiki kuda. Dan saat Aiden pergi, Lain dan Cecil pun mengikutinya karena penasaran dengan Aiden. Melihat tindakan bocil-bocil yang di luar nikah, Lain dan Cecil pun terheran-heran. Apalagi di saat mereka melihat Aiden sedang memimpin mungkin drama eksekusian, di mana ada satu bocil yang disuruh melompat dari atas lumbung gentong yang lumayan tinggi. what the hell are you doing? Di tengah riuhnya para bocil, tiba-tiba teman lain yang bernama Halder
tiba-tiba datang dan ia sangat kaget melihat mobil antiknya dirusak oleh para bocil. Tetapi Aiden masih saja fokus kepada drama eksekusinya dan malah membakar sisa-sisa ampas supaya acaranya lebih menarik. Wah, gila banget ya. Tetapi lain yang melihat hal itu mencegah bocil untuk membakarnya. Tetapi dengan pendirian, Aiden tetap saja menyuruh bocil yang di atas untuk tetap melompat dari lumbung itu. Aduh, ada apa sih Aiden ini teh? Melihat tindakan bocil yang semakin barbar, Elaine pun mengajak adiknya untuk pulang. Tetapi Cecil pun menolak karena menurutnya Aiden dan bocil-bocil lainnya akan menjadi temannya nanti di saat kakaknya pergi kuliah ke keluar kota. Melihat bocil-bocil yang semakin aneh, Elaine pun pergi mengikuti Halder. I think the little ones have just been breeding. Not if it's spelled W-E-E-D. Di tengah perjalanan pulang, Elaine pun mengungkapkan keanehan yang dilakukan oleh Aiden dan para bocil lainnya, di mana Elaine menduga kalau keanehan yang dialami bocil-bocil itu merupakan efek dari pupuk yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi Halder tidak peduli akan hal itu, karena emang udah banyak sebagian orang di kota ini yang aneh kelakuannya dan belangsak. Dikarenakan rumah mereka beda haluan, akhirnya mereka berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Aneh sekali, bisa kita lihat kalau tanaman jagung itu seolah-olah hidup dan bermutasi. Di saat berjalan pulang, ia merasa ada yang mengikutinya dari ladang jagung dan Elaine pun melihat sosok aneh yang mengikutinya. Setelah dikagetkan oleh adik dajalnya, seketika ekspresi mereka berubah tatkala melihat ibunya yang sedang dibooking oleh pria supir angkot. Melihat adiknya yang emosi, Elaine pun mengajak adiknya untuk pergi dan berkata, "Nggak apa-apa dek, ibu kayak gitu juga untuk kehidupan kita." Namun, Cecil yang muak akan drama perbookingan keluarganya terlihat sangat dendam kepada ibunya dan berkata bahwa kota yang berdosa ini pantas mendapatkan azab dari Tuhan. Beberapa saat kemudian, Elaine pun terlihat menghadiri sebuah acara pertemuan di balai kota yang ternyata pertemuan itu dipimpin oleh ayahnya sendiri. Tak cuma dirinya, Halder dan dua bestinya yang bernama Tanika dan Carly pun mengikuti rapat. Di mana dalam rapat tersebut, si ayah menyarankan untuk berpindah profesi dan memusnahkan seluruh jagung yang ada di ladang mereka. Di mana dalam rapat tersebut, si ayah menyarankan untuk berpindah profesi dan memusnahkan seluruh jagung yang ada di ladang mereka. Karena ia merasa pupuk yang diberikan oleh pemerintah malah semakin memperburuk kualitas jagung dan membawa penyakit. Dan lebih parahnya lagi, serbuk aneh yang ada di ladang jagung mereka mungkin bisa saja membawa masalah lainnya. Lalu tiba-tiba, Aiden dan para bocil malah masuk dan mengikuti rapat. Lantas si ayah mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan subsidi dan ganti rugi berupa alat berat agar mereka bisa secepatnya memusnahkan meratakan seluruh ladang jagung yang ada. Akan tetapi, si ayah butuh persetujuan dari semua pihak untuk menjalankan rencana tersebut. Lalu si ayah membuat voting untuk tindakan yang mereka ambil selanjutnya. Di saat semua warga sepakat, tiba-tiba Aiden buka suara karena menurutnya dia dan teman-temannya berhak untuk bersuara. Akan tetapi, pernyataan mereka malah dicemooh oleh ayahnya Halder. "Aisyah bocil, gak usah ikut-ikutan. Udah sana main kuda-kudaan aja." Stupid kid! Alright, knock it off. That's settled in less than 48 hours. Lalu setelah geng para bocil pergi, si ayah pun menutup rapat dengan musyawarah yang telah disepakati. Singkat waktu, dengan setelan janda pirang, Aiden pun terlihat mendatangi kebun jagung dan bersedih karena tempat bermainnya akan digusur. Tetapi, terlihat sesosok aneh yang sedang menenangkan Aiden. Apakah itu Balerik? Singkat cerita, di saat para warga membuat parit untuk memusnahkan ladang jagung, di situ ada Aiden yang telah dipengaruhi oleh sesosok tadi, di mana dia akan melakukan pemberontakan. Bahkan Aiden merusak alat komunikasi yang ada di tempat itu. Di malam harinya, terlihat Cecil yang sedang kelayaban karena kesal oleh orang tuanya tiba-tiba dihampiri oleh Aiden, di mana Aiden berkata bahwa ia bisa mengeluarkan Cecil dari traumanya.
entah ritual apa yang dilakukan para bocil itu. Di keesokan harinya, Len yang sedang berkumpul dengan bestinya ternyata tidak setuju kalau ladang jagung itu digusur. Lantas ia pun mengontak seorang jurnalis terkenal yang bernama Sheila untuk meliputi semua perkebunan di kota ini agar tidak digusur. Beberapa saat, Len dibuat terkejut saat dia ke ladang jagung dan melihat para bocil sedang mengolesi akar jagung dengan darah bagong. Entah apa maksudnya. Namun menurut Aiden, kalau darah babi bisa menyuburkan tumbuhan seperti dalam dongeng. Meskipun aneh, Len yang tidak ambil pusing pun meminta bantuan kepada Aiden untuk mengumpul para orang tua di aula desa di malam harinya. Karena ia mempunyai kenalan seorang jurnalis terkenal agar ladang jagung ini tidak digusur. Dirasa Len mempunyai tujuan yang sama, Aiden pun mengiyakan permintaan Len. Di malam harinya, di saat Len berkumpul dengan keluarganya, Len merasa heran karena melihat para bocil masih berkeliaran di luar dengan pakaian yang masih kotor. Apakah yang Len lihat merupakan hantu Jasuke? Lantas Len yang akan menjalankan rencana langsung pergi ke kamar walaupun ia ragu harus membius ayahnya di dalam minumannya. Di saat tengah malam, ayah yang sudah teler terbangun dan terheran-heran tatkala melihat tangannya dan tangan istrinya sudah terikat. Namun Len berkata bahwa semua ini akan berakhir dengan cepat jika ayah dan ibunya tidak melawan. Setibanya di aula, Len pun terheran melihat keadaan di sana yang sangat sepi. Melihat Aiden sedang duduk santuy, Len pun bertanya, kemana semua orang dan jurnalis pergi? Tetapi menurut Aiden, jurnalis yang Len maksud belum datang. Merasa ragu, Len pun menghubungi Sheila untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Penelpon, di sana tidak ada sinyal sedikit pun dikarenakan Aiden tadi sudah merusak alat komunikasi di sana. Lantas Aiden berkata bahwa Len dan Halder telah terlambat menghadiri acara rapat yang dilaksanakan. Merasa nggak beres, Len pun menyusul Aiden dan mengikutinya. Betapa terkejutnya Len melihat ayah Halder yang sudah digantung dan akan dibinasakan oleh Aiden dikarenakan ayahnya selalu mencemooh dan mengejek Aiden dan para bocil lainnya. Selang beberapa saat, Aiden psikopat pirang langsung menuntun para bocil lainnya untuk pergi ke satu tempat. Ternyata, kota ini telah dihancurkan, dikudeta, dijajah oleh geng para bocil kopet ini, dan Siatechil. Selang setelah sampai di polsek, Len pun terkejut melihat ternyata semua para orang tua sudah dikurung oleh bocil. Di tengah kepanikan, Len pun menghampiri kedua bestinya yang masih selamat. Di saat itu juga, Halder yang dendam atas kematian ayahnya mencoba untuk melawan para bocil. Dan sangat disayangkan, ternyata para bocil kopet ini memiliki kekuatan yang gak biasa yang melebihi rata-rata orang biasa dan mampu menghabisi Halder dengan sekali hantaman. Sesaat kemudian, si ayah pun panik ketika melihat Aiden dan para bocil lainnya memakai topeng gas, di mana Aiden akan menuntut balas atas kematian seluruh teman-temannya di panti akibat fogging yang dilakukan oleh para sheriff dan warga lakukan. This is for my friends. How do you like it? Hey, Sheriff Kepler. Ternyata semua warga di fogging ini belum mati, akan tetapi Aiden si bocil kopet ini malah akan menjadikan semua warga di kota itu sebagai pupuk buat ladang jagung. Anjir, parah banget ya. Di saat itu juga, Len pun syok parah saat melihat ibunya di dalam lubang itu dan akan dijadikan sebagai pupuk oleh Aiden. Dan walaupun Len berusaha menghentikan para bocil, tetapi Aiden masih tetap terhadap perjanjiannya. Akhirnya, para bocil kopet ini berhasil menguburkan hidup-hidup semua para orang tua untuk dijadikan pupuk. Edan sekali.
Di tengah kesedihan, Line pun dibuat syok tatkala melihat adiknya ternyata ikut serta dalam penguburan itu. Feed. Singkat waktu, setelah ibunya mati mengenaskan, Line pun meminta kedua bestinya untuk lari dari kota ini. Sementara ia akan mencari di mana ayahnya dan menuntut balas atas semuanya. Di saat itu, Tanika dan Charlie pun berjanji akan segera mencari bantuan. Di sore harinya, Line pun membujuk Aiden untuk menunjukkan ayahnya berada sekaligus melepaskannya. Tetapi menurut Aiden, si ayah dan beberapa warga lainnya akan ia jadikan sebagai makanan untuk sesosok di ladang jagung yang telah menjaganya. Di mana hal itu ia lakukan untuk membalas kebaikan si makhluk yang telah menjaganya sampai saat ini. Dan kini, karena ladang akan dimusnahkan, makhluk itu pun membutuhkan bantuannya agar bisa tetap bertahan hidup. Mendengar hal itu, Line pun penasaran dengan sesosok makhluk yang Aiden maksud. Akhirnya, Line pun bertemu si ayah dan beberapa warga lainnya. Lantas, Line pun memberitahu ayahnya untuk menuruti saja semua kemauan Aiden sampai bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa kabur. Di saat Aiden datang, si pastor yang ingin selamat pun bersikap baik kepada Aiden dengan mengingatkan kembali kepada dirinya jika dirinya lah yang menumatkan Aiden di dalam kebun jagung. Tetapi, si Aiden menganggap bahwa si pastor masih memiliki dosa yang harus diadili. Shut up! Mendengar teriakan aneh daripada bocil, sontak membuat Line dan ayahnya terheran-heran. Beberapa saat kemudian, di saat ayah dan yang lainnya akan dikorbankan ke dalam ladang jagung, Line pun meminta si ayah untuk fokus agar bisa keluar dari ladang jagung dan meminta bantuan. Dan setelah si ayah pergi, Line yang dendam dan membawa sebilah pisau untuk mencari kesempatan untuk menghabisi Aiden. Sedangkan di dalam aula, Aiden yang sedang berpidato bagaikan caleg yang kebelet jadi wakil rakyat, di mana ia memberi semangat kepada para bocil untuk tetap semangat menjalankan aksi kopet-kopetnya. Secara refleks, Line pun langsung menghentikan eksekusi terhadap Sheila. Di saat Aiden curiga, Line pun berpura-pura membawa Sheila ke kebun jagung untuk menyelamatkannya. Tapi Aiden berubah pikiran bahwa sebaiknya Sheila langsung saja dihadapkan ke makhluk Yasuke. Sesampainya di lumbung jagung, Line pun dengan was-was mengikuti para bocil, tapi tiba-tiba ia mendengar suara yang aneh. Betapa syoknya Line ketika melihat ternyata kedua bestinya sudah menjadi korban bocil kopet kematian. Sementara itu, Aiden dan bocil-bocil sibuk mempersiapkan Sheila untuk ditumbalkan. Come to us! Tapi ternyata setelah lama Aiden memanggil makhluk itu pun tak kunjung datang. Di tengah kebingungan, Line pun datang dan berkata bahwa makhluk yang Aiden maksud itu tidak benar-benar nyata. Hingga di tengah perdebatan, Line pun mencoba untuk menghentikan kegilaan ini. Aneh tapi nyata, ternyata makhluk yang dikatakan Aiden benar-benar adanya dengan penampakan seperti belerik. Setelah Sheila digondol, Line pun harus menerima akibat dari pengkhianatan yang ia lakukan kepada Aiden.
Tetapi di saat Len akan dibakar, Len pun berkata bahwa semua yang ia lakukan ini hanya akan membuat lumbung ini terbakar. Tak ingin kebun jagungnya ludes terbakar, Aiden pun menyuruh para bocil untuk mencincang-cincang Len saja. Hingga di pelarian Len pun panik ketika menemukan cincin ayahnya. Dan ternyata ayahnya sudah dijadikan oleh orang-orang sawah oleh makhluk tersebut. Meskipun sedih, tetapi Len harus tetap pergi. Di saat Len pergi, terlihat ayahnya Len digulung oleh dedaunan jagung. Setelah lama pelarian sampai dengkul mau copot, merasa bahwa makhluk itu sudah ketinggalan jauh. Tapi tiba-tiba entah siapa yang naro, Len pun mendapat sebuah golok dan berhasil untuk melarikan diri. Di tengah kepanikan, Len pun segera ngabret menuju mobil yang ada di tengah ladang. Setelah keluar dari ladang jagung, Len pun melihat sebuah palang kebun jagung, tetapi ia sudah tidak peduli lagi dan memutuskan untuk memusnahkan semua ladang jagung ini. No. Hi, Bob. Bagaikan jin iprit, si Aiden pun tiba-tiba berada di belakang mobil dan saat Aiden pindah ke depan mobil, Aiden berkata, "Dengan ini aku akan menghabisimu." Mendengar hal itu, Len pun meminta permintaan terakhirnya sambil mengambil udut cap tikus. Len pun meminta izin untuk menghabiskan satu batang udut saja. Hey, Eden. Akhirnya, Len pun berhasil membakar seluruh ladang jagung dengan jejak bensin yang telah ia buat. Di tengah syok yang Aiden rasakan, para bocil pun berdatangan dan seperti terbebas dari pengaruh makhluk Jasuke itu. Lalu tiba-tiba Aiden yang tidak tega melihat makhluk itu terbakar sendiri, akhirnya ia ke tengah-tengah ladang dan membakar dirinya sendiri. Singkat waktu beberapa hari kemudian, dengan setelan janda pirang, Len pun terlihat sedang mengunjungi ladang jagung yang sudah rata dengan tanah. Tetapi, tiba-tiba Len pun terheran-heran saat menemukan cincin Aiden yang masih terlihat utuh. Tapi tiba-tiba Don't worry, Bo. ternyata tubuh si Aiden masih hidup dan telah ditanamkan si inang si makhluk, dan makhluk itu pun pindah ke tubuh Len. Tapi apakah Len akan selamat atau dia akan menjadi seperti Aiden?
Ya bodo amat, yang penting filmnya pun sudah berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari video ini adalah jangan menjadikan para orang tua sebagai pupuk ladang jagung, karena itu tolil.